Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai profesi kita masing-masing. Mau jadi pengacara, lawyer, advokat, dokter spesialis, artis, pembina yayasan, rektor, polisi, tentara, itu hanya baju seragam. Kalau kita mati tinggal. Itu adalah cara kita untuk jadi khairul ummah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kami ini ibu rumah tangga Pak Ustadz, kami nggak rektor, kami nggak polisi, kami nggak tentara, kami hanya seorang ibu rumah tangga. Jangan lupa, polisi, tentara, rektor, jenderal, ada yang lebih tinggi daripada semuanya. Siapa? Ibu-ibu. Maka ibu amat sangat berperan. Saya banyak ketemu jamaah pakai jak malam, dia nanya ke saya, nanti kalau mas meninggal gimana? Cuman 5 kata, tapi karena dari hati masuk ke telinganya, masuk ke hatinya, masuk ke otaknya. Jam 2 malam dia nggak bisa tidur. Nanti kalau mas meninggal gimana? Ustadz Somad ceramah 60 menit nggak masuk ke hatinya, tapi istrinya ngomong 5 kata meresap ke otaknya. Nanti kalau mas meninggal gimana? Mobilnya dijual, rumahnya dijual, aku nikah sama bronis berondong manis, kamu masuk liang lahat. Itu nggak disebutkan, hanya kata-kata itu dalam pikirannya. Akhirnya taubat. Bapak dulu gimana cerita taubatnya? Saya ini orangnya nggak suka pengajian Pak Ustadz, nggak suka ke masjid. Malah kalau dengar suara pengajian dari toa sampai rumah, rasanya mau saya bacok aja itu kabel-kabelnya. Jadi gimana ceritanya taubat? Istri saya pengajian di masjid, sudah jam 10 malam belum juga pulang. Akhirnya nggak lama dia nelpon, mas jemput aku ke masjid ya. Udah kamu pulang aja naik taksi, nanti kalau aku dilarikan supir taksi gimana? Akhirnya dia datang jemput Pak Ustadz. Ketika saya datang jemput Pak Ustadz, saya nunggu di parkir, kok dia nggak keluar-keluar masjid. Saya datang mau ngamuk, mau marah. Di depan pintu masjid saya dengar, kajiannya enak. Saya duduk di kursi paling belakang. Besok malam saya datang lagi, besok malam saya datang lagi. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah meninggalkan pengajian Pak Ustadz. Ibu-ibu luar biasa. Makanya ibu tadi disampaikan Ustadz Salim sampai dapat 3, karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Lagunya dinyanyikan oleh artis-artis. Ibu kaulah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, dia jaga kehormatannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Khairul ummah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ini adik-adik yang dari multimedia, mereka nggak ceramah, mereka nggak tausiah, mereka cukup hidupkan, tapi mereka upload video ini, mereka potong yang baik-baik, mereka ambil, mereka masukkan ke Instagram, mereka upload ke TikTok, mereka upload ke FB, menjadi amal soleh. Mudah-mudahan kamera ini hidup semua. Di beberapa tempat pernah nggak bawa tim media, selesai acara saya tanya, dek tolong minta rekamannya, saya mau kirim ke tim media. Mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi nggak hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan memahami dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya sebatas ceramah, khutbah, tausiah. Dalam Islam nggak ada yang namanya holy man. Holy man manusia suci, nggak ada. Dalam Islam itu yang suci cuma Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, khulafa rasyidin, sahabat, yusib wa yukhti, bisa benar bisa salah. Maka tanggung jawab kita bersama untuk meluruskan. Kalau Abdul Somad salah, yang pertama meluruskan Abdul Somad adalah adik-adik sahabat-sahabat dari artis hijrah musyawarah. Mungkin Pak Dek, Pak Rektor segan, sungkan, mungkin Bapak Pembina, Ketua Yayasan nggak enak hati, tapi anak-anak muda dengan cara mereka yang santun, yang lembut,
La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ini ajaran Islam. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang orang nggak mau lagi nahi mungkar. Jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan pacaran. Langsung dibalas, urus aja surgamu, jangan urus nerakaku, karena nerakaku bukan nerakamu. Ditulis lagi di baju kaos di belakang, dipakai sholat Jumat, jamaah di belakang baca. Hah? Apa ini? Ini untuk melepaskan umat Islam dari ajarannya. Jangan intervensi ajaran saya, jangan intervensi keyakinan saya. Urus saja agamamu, urus saja keyakinanmu. Islam ada nilai yang paling utama, amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi sarjana alumni Unisula bukan sekedar sarjana S1, S2 dan S3, bukan sekedar punya predikat di kampus prestasi internasional, tapi dia mampu menjadi tulisan besar Bismillah, membangun generasi khaira ummah. Syarat khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekarang kalau kita larang orang pacaran, jangan pacaran. Apa urusan kamu? Kenapa kamu intervensi saya? Dia tidak mengerti konsep Islam. Ayo kita sholat yuk. Itu azan udah berkumandang. Ayo sholat yuk. Emang kamu kiai? Emang kamu ustadz? Emang kamu tuan guru? Ngapain ngajak-ngajak saya? Bedakan antara ngajak dengan ngajar. Dia nggak bisa membedakan ngajak dengan ngajar. Kiai, ustadz, buya, tuan guru itu ngajar. Tapi kalau ngajak, semua umat Islam ngajak. Ngapain itu artis-artis ijrah ngajak orang sholat, ngajak bangun masjid? Itu kan tanggung jawab ustadz. Mereka muslim, mereka ngajak. Adapun ngajar dia serahkan ke ustadz. Ini banyak orang nggak bisa membedakan mana ngajak mana ngajar. Tolong buatkan baju kaosnya besar-besar. Ngajak bukan ngajar, ngajar bukan ngajak. Tolong bedakan antara K dan R. Hari ini kita semuanya menyadarkan umat, kalau ada yang ngajak sholat, ada yang ngajak pakai hijab, ada yang ngajak ke masjid, bukan berarti dia sok-sokan, bukan berarti dia sok hebat. Dia sedang menjalankan agama. Kalau ada yang ngelarang pacaran, ngelarang pakai narkoba, bukan berarti dia mengambil tugas Badan Narkotika Nasional, tapi dia sedang menjalankan agama. Islam ini bukan sekedar sholat, syahadat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu tiangnya. Tiang Hall Convention, aula Unisula ada, hitung sendiri. Itu tiangnya, tapi ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya. Memang tiang Islam ini 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada jihad, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada sedekah. Islam ini adalah Islam yang sempurna, yang kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu apa Pak Ustadz? Susah menjelaskan kafah. Orang Jawa paling mudah menjelaskan kafah, simple, kabeh. Secara kabeh, keseluruhan, universal. Dari mulai bersinnya, yarhamukallah. Dari mulai nguapnya, idza tasa'ahaba ahadukum falyarudda mastata'a. Kalau nguap nggak boleh lebar-lebar seperti kuda Nil. Sampai lalat masuk ke tempat air minumnya. Idza dakhala dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmis, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, dalam salah satu sayapnya ada penyakit bakteri kuman. Wa fil ukhra syifa, dan dalam salah satu sayapnya ada penyembuh. Sampai sedetail itu. Bagaimana dalam bidang politik, bagaimana dalam bidang ekonomi, bagaimana dalam pendidikan anak. Ini tanggung jawab kita bersama. Menjadi mahasiswa di kampus lain sama dengan di Unisula.
Tapi jangan lupa Unisula punya slogan yang luar biasa, Bismillah membangun generasi khaira ummah. Baris yang kedua, melalui gerakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, saya ini yatim piatu. Kalau ada yang mau santunan bisa diundang, santunan yatim piatu untuk membayarkan uang sekolahnya. Tausiah 1000 yatim piatu disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, saya yang tausiahnya. Nanti bapak ibu mau ngasih santunan anak yatim, bayarkan uang kuliah 1 semester. Begitu pulang dari sini langsung ke panti jompo, panti yatim, belikan nasi bungkus, hadiahnya pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Sampai dalilnya mana? Ini lagi tren nih sekarang, kalau nanya mana dalilnya, padahal kalau disebutkan belum tentu juga paham. Datang seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sodakoh itu pahalanya nyampe apa enggak untuk almarhum? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini menunjukkan sedekah sampai. Ayo sedekatu afdal, sedekah yang paling afdal itu apa? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Ngasih air minum aja sampai, apalagi teh kotak. Ngasih air minum aja sampai, apalagi kue kotak. Ngasih air minum aja sampai, apalagi sup, apalagi bakso, apalagi makanan-makanan. Maka bawakan makanan yang masih punya, yang orang tuanya udah meninggal, makan siang, bawa datang ke panti jompo, panti yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ketua panti jompo, panti yatim? Ya, saya mau mengamalkan ceramah Ustadz Somad. Bapak saya udah meninggal, emak saya udah meninggal, saya mau kasih makan mereka. Berapa mereka jumlahnya semua? Ada sekitar 300 orang. Aku loro wae, siji loro telu. Saya mau kasih makan 3 aja. Kebetulan kemampuannya cuman segitu. Saya bawa 3, Mas Rizky, Mas Rido bawa 3, Mas Ade bawa 3, Mas Ari bawa 3, Ibu bawa 3. Ternyata kita ada 100 orang. Dengan kebersamaan kita 3 kali 100, 300. Akhirnya kita bersama bisa. Tapi jangan hanya untuk update status. Hai guys, alhamdulillah santunnya sudah. Nabi mengatakan usap kepala anak yatim sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang gondrong-gondrong, yang gundul nggak dapat. Banyak kita terjebak pada simbolis. Alhamdulillah adik-adik sahabat dari musyawarah selalu mengajak saya nyerahkan beras. Mereka bisa aja nyerahkan beras langsung. Ustadz Somad, ayo kita serahkan beras. Kemana? Ke panti, mohon maaf, panti tunanetra. Dibawa oleh Mas Ari. Dibawa saya ke panti tunanetra, nyerahkan beras. Bapak guru tahfiznya tunanetra megang pundak saya. Terus dia bisik ke telinga saya, Ustadz kurus ya, katanya. Baru saya sadar, mereka selama ini nggak pernah ngelihat saya, hanya dengar suara saya. Suara saya besar, bayangan dia badan saya besar. Pas dia pegang, Ustadz banyak makan ya, kurus sekali. Ngelihat Quran Braille, 1 juz tebalnya, Masya Allah, tabarakallah. Mesinnya dari Jerman, harganya 400 juta. Yang kaya-kaya mobilnya mahal, tinggal. Tapi ada mobil yang bisa dibawa mati. Jual tuh mobil, belikan Quran Braille. Tapi untuk sementara nggak usah dulu kita pikiran itu, selesaikan dulu masjid musyawarah. Jamaah yang dimuliakan, dia memang iklannya setiap 5 menit sekali mesti ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatkan sumur bor di masjid, buatkan keran air.
pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tarawih, witir, ngalir pahalanya. Bangunkan WC, toilet, kamar mandi, masjid pinggir jalan. Masjid-masjid pinggir jalan itu hampir 24 jam nggak pernah sepi, kosong. Orang bukan sholat, numpang kencing. Tulis baliho besar-besar, buangan cuman numpang kencing, tapi isi juga sholat berjamaah. Itu akan amal luar biasa. Wakafkan untuk almarhum almarhumah. Ustaz Somad itu cuman ceramah aja, cuman ngomong aja. Dia actionnya mana? Saya buat yayasan, namanya Yayasan Wakaf Hajjah Rohana, ibu saya sendiri. Buat masjid, namanya juga Masjid Hajjah Rohana, ibu saya sendiri, tidak nama saya. Mungkin nama saya nanti anak saya yang membangunkan, tapi untuk ibu saya 3 tahun sudah dia meninggal, sampai hari ini belum bisa hilang lukanya. Jadi kalau ada orang ngomong, sabar ya Pak Ustadz, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu. Itu di sinetron guys. Kalau di alam nyata nggak ada berjalannya waktu. Sudah 3 tahun sakitnya tetap sama. Kehilangan orang tua sakitnya nggak pernah hilang. Bagaimana cara mengobatinya? Buat amal-amal yang mengalir untuk dia. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kalau ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, video call, telepon. Jangan sampai nanti bapakmu, ibumu pergi ke servis handphone, dia tanya itu tukang servis, kenapa handphone ini nggak pernah bunyi? Tukang servisnya jujur, handphonenya bagus bu, anakmu yang error. Dia nggak pernah nelpon, dia nggak pernah nanya kabar. Banyak anak-anak merasa orang tua nggak perlu punya handphone bagus, orang tua nggak perlu punya mobil, orang tua nggak perlu punya rumah, toh sudah tua mau ninggal. Berikan yang terbaik, belikan dia mobil, belikan dia rumah, belikan dia handphone kalau kamu mampu. Almarhumah ibu saya kasih handphone terbagus di zamannya. Handphone saya jadul, handphone dia baru. Dia pulang kampung semua heran, nenek handphonenya kok bagus sekali. Padahal dia cuma tahu warna hitam, warna merah dan warna hijau. Saya kasih tahu, mak ini yang hijau nelpon, yang merah mati, duanya ada cukup. Itu pun setelah meninggal ada penyesalan yang mendalam. Andailah dia masih hidup, aku akan bawa dia ke Semarang. Andai dia masih hidup, aku akan bawa dia ke Unisula. Andai dia masih hidup, andai air mata darah menangis yang lalu tak dapat diulang kembali. Jadi kalau masih hidup ayahnya, masih hidup ibunya, cium tangannya, peluk tubuhnya, bawa dia umrah. Saya masih kuliah Ustadz, belum punya uang, hidup saya masih subsidi silang. Prinsipnya satu, kalau belum bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau belum bisa menyenangkan, jangan merepotkan. Jangan sampai namamu di handphonenya troublemaker. Setiap masuk handphonemu, darah tingginya naik, jantungnya nggak normal, karena setiap masuk pasti masalah uang, masalah. Saya sampai di Mesir 5 September 1998, pulang dari Mesir tamat Juli 2002. Saya selesaikan S1 saya setahun 10 bulan. Dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, Al-Azhar ketat. Makanya saya ketemu dengan mahasiswa, semester berapa dek? Semester berapa? Kok tua? 14. Kemana aja kamu selama ini? Cepat selesaikan kuliah. Habis itu saya lanjutkan S2 di Maroko. 4 tahun S1, nggak pernah sekali haram minta duit. Nggak pernah saya nelpon minta duit. Dia nanya, kau masih hidup? Masih mak. Makan kau dari mana? Aku masih mampu beasiswa. Jadi hari ini kalau saya menasehati adik-adik saya, berapa beasiswa Ustadz dulu di Mesir? 160 pon, 50 pon sewa rumah,
50 pon iuran makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon untuk jajan, 20 pon simpan di diktat, mana tahu sakit perut mencret, ada untuk obat. 98 saya ke Mesir, 2000 saya terbang ke Makkah. Aku di Makkah, Mak. Kok bisa ke Makkah? Uangnya dari mana? Aku nabung sedikit-sedikit untuk ongkos berangkat ke Makkah. $100, dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati Laut Merah, naik kapal dari terusan Suez, mendarat di Jeddah. Begitu indah cerita itu ditulis oleh alumni Al-Azhar dalam buku Haji Backpacker. Bunyinya luar biasa, tapi rasanya dulu gelandangan. Tapi namun meminta tidak. Katakan tidak untuk minta pada orang tua. S2 Ustadz, S2 saya lanjutkan ke Maroko. Saya ini pemburu beasiswa. Buka Google, beasiswa. Cari terus. Dapat beasiswa dari AMCI, Ajong Marocain Coopération International, 2 tahun. Datang saya bulan Desember, 2 hari sebelum tsunami saya mendarat di Maroko. Bulan November saya sudah selesai. Setahun 11 bulan saya selesaikan S2. Tesis saya 300 halaman, pakai bahasa Arab, disidang di depan orang Arab, 3 profesor. Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Pulang 2007, LC sebelah kiri, MA sebelah kanan. LC MA nggak pernah minta uang, LC MA lagi cemas mencari anak gadis. Makanya kalau saya lihat anak-anak sekarang baru belajar dikit udah, kamu kenapa mau healing? Ilaha illallah, kenapa nggak mati aja kau dulu? Senangkan orang tuamu. Dulu Ustaz Somad cita-citanya apa? Pernah terpikir Ustaz akan tablik akbar dihadiri? Enggak pernah. Saya cita-cita saya simple, sederhana aja. Aku mau S1, S2, S3, jadi dosen di luar negeri, bisa membahagiakan orang tua. Itu cuman. Itu maka saya kejar terus. S1 beasiswa, S2, S3, aku mau jadi dosen di luar negeri, mau membahagiakan orang tua. Apa yang terjadi? Saya diterima di Malaysia, saya diterima di Brunei Darussalam, tapi kata emak, pulanglah kau ke Indonesia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih bagus kau mencerdaskan umat di sini. Hidup nih yang kau cari cuma 2, nak, makan pakai. Banyak pun duitmu, kaya pun kau nanti di sana, cuma 2, makan pakai, tak lebih daripada itu. Betul. Hari ini yang saya pikirkan, yang saya renungkan, betul cakap almarhumah dulu. Hidup nih cuma 2, makan pakai. Sekaya-kaya orang makannya nambuh cuma 3 kali. Kalau ada makan sampai 4 kali nambuh, itu bukan kaya, ususnya bocor. Sekaya-kaya orang bajunya cuma 3 lapis, selapis singlet, selapis kemeja, selapis jas. Kalau ada orang bajunya sampai 4 lapis, itu bukan kaya, itu demam. Hidup ini cuma makan dan pakai. Lebih daripada itu adalah pengabdian. Coba kalau dulu saya jadi S1, S2, S3, doktor, mengajar di Brunei Darussalam, mengajar di Malaysia, yang mendapatkan nikmat ilmu cuma 1 kelas itu saja. Saya pulang ke kampung halaman karena mendengarkan ibu lebih daripada yang saya cita-citakan. Jadi kalau ditanya orang, apa yang ada dalam pikiran Ustadz dulu? Nggak ada, cuma 1, ingin membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tuamu, senangkan orang tuamu, rezekimu akan dibuat Allah seperti raja-raja. Jadikan orang tuamu jadi raja, rezekimu seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Pas jam 11.30. Tadi dimulai jam 10.30, 11.30, 60 menit bersama. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Saya bangga, senang sekali bisa bersama para cendekiawan Civitas Akademika. Adik-adik mahasiswa adalah masa depan. Masa depan kalian masih panjang. S1, S2, S3, profesor, berkiprah di masyarakat.
Abdul Somad masa lalu, masa depan itu engkau dan aku. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.